Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini saya memperkenalkan produk kami dari KPLH Wangi Sagara, Sanggar Teknik Bumi Lestari, yaitu sebuah alat insinerator portable, di mana ini berguna untuk memusnahkan sampah residu ya. Jadi sampah-sampah berupa pamper dan sampah-sampah lainnya yang bila diolah memerlukan biaya cukup tinggi, kemudian dia nilai jualnya kalaupun bisa dijual juga akan merugi, maka kami membuatkan sebuah alat pemusnah sampah yang ramah lingkungan yang kami namakan insinerator portable turbo, di mana ini kami buat tidak ujuk-ujuk, juga bukan merupakan hasil duplikasi atau meniru-meniru. Ini adalah hasil kajian evaluasi kami selama belasan tahun bergelut dalam dunia teknik pengelolaan sampah, juga sebagai penggiat lingkungan hidup, terutama yang kami soroti adalah masalah sampah. Dan ini kami buat berdasarkan standar pengolahan sampah yang tidak melanggar undang-undang dan peraturan pemerintah, khususnya Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi sampah ini asapnya bersih dan tidak ada api kemana-mana ya. Asapnya sudah bersih dari jelaga, selatu lah bahasa Sundanya, silalatu ya. Ini sudah mulai prosesnya. Akan kami jelaskan bagaimana bagian-bagian dan peruntukan alat ini. Yang pertama adalah ini tabung. Tabung ini saya buat cukup tebal ya. Ini sekitar 6 mili ya. Kenapa saya buat 6 mili, tidak seperti ada ya mungkin yang membuat dari drum dan sebagainya. Ini berbahaya sebetulnya kan. Jika dalam waktu tertentu ini panasnya cukup tinggi kemudian pecah atau hancur, ini kan bisa membuat bahaya ya buat keselamatan kerja. Makanya saya buat yang tebal. Tentunya kenapa alasannya? Karena panas yang dihasilkan oleh insinerator ini sangat tinggi, bisa sampai 700 lebih ya. Saya buat ini bisa sampai 700 lebih, sehingga proses pembakaran ini sangat cepat ya. Pembakaran sangat cepat, dan yang lembab-lembab dan basah seperti pamper pun bisa musnah dengan ini. Nah, inilah tongnya ya, yang kurang lebih tingginya 1 meter lebih ya. Saya buat ini penutup, pembuka dan penutupnya ya. Jadi sampah-sampah masuk melalui ini ya. Sampah masuk melalui ini ya. Nah, sampah melalui ini. Di sana ada burner ya, saluran untuk meniup udara ya, dari burner dari blower turbo. Nah, nanti ini berubah ya, bagian ini berubah menjadi burner ya. Di sana itu api menyala berputar agak kebiru-biruan lah dengan panas suhu tertentu ya. Nah, sampah masuk ke sini ya. Sampah masuk ke sini setelah penuh ya. Setelah penuh diusahakan sampah kering dulu. Jadi tidak perlu disimpan dulu di sampah di mana gitu, langsung masukkan sampah ke sini. Jadi di perkantoran, di sekolah sampah masuk ke sini, di perumahan sampah masuk ke sini gitu kan. Untuk skala RW masuk ke sini. Utamakan sampah yang non organik ya. Nah, ini setelah sampah penuh ya. Setelah sampah penuh, ini ada fungsi ya. Ini namanya manhole ya. Ini manhole. Ini untuk pematik awal pembakar sampah pertama di sini ya. Kita masukkan api ya, bisa kita pakai minyak dulu lah biar cepat masuk ya kan. Setelah ini masuk terbakar bagus ya, terbakar bagus ya. Kemudian dilihat dari sini, nanti api mulai kelihatan, asap mengebul di sini. Apinya sudah bagus, ini ditutup. Ini ditutup ya kan? Ini ditutup. Kemudian itu juga ditutup, bisa tidak lah gitu ya, relatif ditutup. Kemudian si asap yang hasil tadi, pembakaran tadi itu asap awal, pasti itu akan menghasilkan asap yang sangat tebal ya, sangat kuat ya. Apalagi di dalamnya sampah basah atau ada karet, ada apa, hasilnya sangat kuat, sangat tebal asapnya. Asap ini disalurkan ke sini. Ini cerobong kita buat kurang lebih 3 in ya. Sebetulnya lebih besar lebih bagus. Ini masuk ke sini. Ini ada tabung ya.
Jadi asap kotor yang jelaganya, selalatunya, segala macam, dioksin, pural, kemudian karbon yang berbahaya itu, ini masuk ke sini. Kemudian ini spray, semprot. Ini pipa ini masuk, pipa ini agak tebal saya, masuk ke sini, direndam ya, kurang lebih sekian sentimeter. Maksudnya apa? Sehingga asapnya ke air dulu, jadi ngebelebek gitulah ya. Ada gelembung-gelembung, sehingga kotoran-kotoran ini adanya di air ini. Nah ini ada shower disemprot oleh pompa air ini. Ini air bolak-balik, sedot, masuk shower di sini. Jadi asap-asap, kotoran-kotoran asap ini sudah tertampung di sini. Tinggal nanti yang keluar adalah asap bersih ini. Nah kita pakai ketinggian kurang lebih dari saya 2,5 meter ya. Sebetulnya lebih tinggi lebih bagus ya. Asap lebih tinggi lebih bagus ya. Ini pipa. Nah jadi asap yang keluar ini sudah asap boleh dibilang ramah lingkungan. Nah untuk mendorong asap tersebut, kemudian membantu menyalakan api lebih besar ya, kita bantu dorong dengan blowernya blower turbo tentunya, dengan tekanan yang cukup tinggi, tekanan udara yang cukup tinggi. Nah ini ditiupkan ke sana ya. Nah agar ya, kalau ingin percepatan panasnya lebih tinggi ya, lebih cepat panasnya, maka kita bantu dengan oli bekas ya. Kita menggunakan bahan bakar oli bekas. Kita bantu dengan oli bekas, dari 10 liter itu ditambah setengah liter bensin lah, biar mempercepat proses pembakaran ya. Masuk ke sini, itu pelan saja, dibuka kerannya dari sini, maka oli yang di sini itu, oli bekas ini turun sedikit saja. Ini ditiup, maka dia membentuk molekul dan kemudian terbakar, yang akhirnya menjadi burner di sana. Jadi udah burnernya ada, api sudah menyala, ditambah burner, jadi panasnya makin bertambah, makin tinggi ini panasnya gitu. Nah ini fungsi dari blower ini, jadi membentuk burner ya. Jadi kayak burner itu api yang menyembur, kemudian angin menekan, kemudian itu tadi udaranya masuk ke sini, asapnya masuk ke sini, keluar, mendorong asapnya, asap putih, bukan lagi asap hitam, asap kotor, tapi asap putih ngebul ke udara. Jadi asapnya sudah ramah lingkungan. Nah kemudian ini tabung ini kita buat 2 bagian. Yang pertama untuk mengisi ke burner ini ke sini ya, membantu udara gini ya. Nah kemudian ini kecil sekali digunakannya, isinya cuma kurang lebih sekitar 5-6 liter lah ya. Itu saya beli itu 5 liter itu saya kasih berapa tadi, 10.000 ya. Kurang lebih lah 8 ribuan lah tadi ya, 1.500 itu per liternya. Nah kemudian untuk membantu lebih panas lagi, mempercepat pembakaran manakala misalnya yang dibakarnya itu dalam bentuk sampah yang banyak basahnya gitu, maka bila mana ingin cepat proses pembakarannya, kita bantu lagi dengan menggunakan oli misalkan ya. Nah ini kecil saja segini ya, maka oli ini masuk, kemudian ditiup ya, oli ini masuk, ditiup oleh blower tadi, dia pecah membentuk molekul juga, sehingga terjadi pemanasan yang lebih juga gitu ya, sangat panas. Itu apinya sampai bergemuruh di sana, tapi aman. Kenapa saya bilang aman? Ini tebal, kemudian ada lubang-lubang udara, jadi tidak akan terjadi vakum ya. Nah, yang kita buat ini jadi fungsinya ini. Nah blower ini kita bisa mainkan, kalau misalkan itu terlalu kencang atau kurang pelan, ini kita ada inverter ya. Jadi tingkat kekencangan udaranya itu kita bisa atur. Ini ada on off di bawah. Ini inverter. Jadi untuk memperkecil atau melambatkan, mempercepat ya, ini ada ya, untuk mengencangkan maksimal, setengahnya tidak jalan, minimal ya. Nah kita bisa atur, nanti lihat dari asapnya itu yang mengepul ke sana ya. Sebetulnya kalau sudah jalan lebih bagus lagi asapnya, burnernya dalam kondisi blowernya dalam kondisi kencang ya. Nah hanya masalahnya ketika di bagian-bagian ini ada lubang-lubang ya kecil, ya, lubang-lubang kecil seperti ini, sambungan ini, dia asap akan keluar ya kan, karena saya tidak pakai packing di sini. Sebetulnya bisa saja sih ya, tidak keluar ini, bisa diusahakan dengan menggunakan seal tip atau apalah ya, gampang gitu. Nah, kemudian selanjutnya
kalau ini sudah dalam posisi menyala bagus ya, nah, ini temperatur ini bisa naik ya. Temperatur ini bisa naik sampai 600-700 ya. Nah, ketika ampernya ini sudah mencapai 600-400 ke atas, maka asap yang dihasilkan di sana itu akan sangat kecil karena pemanasannya baik sempurna, ya kan? Nah, panasnya lebih bagus, nyala apinya bagus, maka sudah hukumnya begitu ya, maka asapnya juga sedikit. Kenapa di awal itu asapnya sangat besar? Karena satu, dia dingin, bodinya masih dingin, bagian dalam masih dingin, kemudian sampahnya juga basah ya. Nah, maka hasilnya itu akan seperti tadi, menghasilkan asap di awal itu mulek gitu, banyak. Ya, itu jangan kaget. Kita tinggal tutup bagian tertentu ini, ya kan? Nah, selanjutnya ketika ini sudah sampah penuh, kemudian terbakar habis, ampere sudah tinggi, ya, ampernya suhunya sudah sangat tinggi, sudah sangat panas. Ini api ini kan bergemuruh, nanti bisa lihat nanti prakteknya. Ya, besar. Api ini di dalam sini itu nanti berputar, kuning agak kebiru-biruan. Sehingga setelah ini proses pembakaran yang pertama, ya kan, apinya sudah nyala bagus, pembakaran selanjutnya tinggal memasukkan ke sini, cak, terus saja masuk, ya. Dan hasil asap pun akan sedikit. Kenapa sedikit? Karena si sampah yang di sini sudah kering, sampahnya sudah habis, ya. Artinya sudah kadar airnya sudah hilang, sehingga asam sedikit. Dan pada posisi pembakaran pun bisa saja ini dalam pembakaran posisi terbuka. Karena apa? Hasil sampahnya, hasil pembakarannya, ya, hasil pembakaran sampahnya ini tidak menghasilkan sampah yang banyak. Kecuali jika kita ingin membakar lagi, misalkan sampah-sampah yang memang menghasilkan asap yang banyak, seperti pamper masuk lagi, gitu kan. Kayak misalnya organik termasuk di dalamnya, kemasukan ada nasi, ada apa, misalkan tulang ayam, maka akan menghasilkan asap yang banyak lagi gitu. Kita bisa tutup kembali. Tapi kalau untuk sampah-sampah kering berikutnya, saya pikir tidak perlu. Kenapa? Karena api ini sudah sempurna dan asapnya sedikit. Nah, kemudian si air tadi, ya, si air di dalam ini tadi, si pompanya kita bisa matikan saja. Tapi kalau blower tetap harus kondisi nyala sehingga api ini terus. Dan jangan salah, semakin lama pemanasan, semakin lama ini semakin tinggi ampernya. Kayak coba pernah sampai titik akhir ya, di titik 500 terakhir ya, 500 derajat Celcius gitu kan, sampai ke sini 1000 Fahrenheit itu apa ya, F ya. Nah, sampai masuk sana, sampai tinggi gitu. Pemana ini kalau malam hari sampai merah ini hasil pembakaran, pasti percobaan sampai merah ini cat tahan api ya. Cat tahan api bukan cat biasa, sampai merah ini kalau malam hari kelihatan. Tapi tidak usah khawatir karena memang saya sudah perhitungkan tidak akan jebol, tidak mungkin jebol gitu. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Jadi insinerator ini cocok layak untuk ditempatkan di tempat-tempat penghasil sampah, diantaranya perkantoran, mal, sekolah, ya, kemudian perumahan. Dan ini bisa mengatasi sampah kintalan per hari ya. Tadi nanti kita akan coba juga berapa lama sih satu tungku ini bisa habis sampah basah. Paling bisa sampai 15 menit lah, 20 menit ya. Itu sampahnya sampah basah. Ngucur lah gitu ya, ada sampah basahnya, keringnya bercampur, beraneka macam sampah tanpa dipilah-dipilih dari masyarakat. Kita akan coba tanpa pilih-pilih langsung masuk. Seperti apa nanti hasilnya? Yang pasti asap akan banyak di awal, kemudian nanti bisa lihat di akhir bagaimana sampah itu menjadi berkurang gitu kan. Bahkan sampahnya jangan khawatir, sampah itu sampah bersih. Karena asap yang dikeluarkan itu sudah melalui proses ditembakkan ke dalam air ya. Jadi direndam ya. Jadi kotorannya dijamin tidak ada, jelaga-jelaga tidak ada rawan kebakaran, silalatu tidak keluar. Kenapa? Itu percikan-percikan api tidak ada karena sudah ada posisi di air ya. Jadi bisa cara seperti terbuka ini membakarnya ya, tergantung situasi dan kondisi ya. Bisa juga tetap menggunakan fungsi-fungsi ini ya, fungsi pompa ya, kemudian tertutup gitu kan. Itu
bisa dilakukan gimana enaknya lah nanti di lapangan, karena kondisi di lapangan kadang-kadang memungkinkan dibakar tertutup, memungkinkan dibakar terbuka. Yang pasti selama dibakar itu aman ya, dan kalaupun terbuka apinya juga sangat stabil panas sehingga menghasilkan asapnya yang sangat sedikit dan jauh dari bahaya kebakaran. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Dan ini sekali lagi bukan hasil tiru meniru, bukan culik-menculik dari YouTube dan sebagainya, karena memang kami puluhan tahun bergerak di bidang teknik. Kemudian juga kami memang boleh cek di dinas, boleh cek di rekan-rekan para penggiat lingkungan hidup gitu, bahwa kami dari dulu fokus di bidang lingkungan hidup, fokus masalah persampahan, bank sampah. Kita sudah melakukan pelatihan-pelatihan hingga Sumatera, hingga daerah kota-kota lainnya. Dan kita juga sudah bekerja sama dengan pemerintahan daerah, dengan sekolah-sekolah ya, untuk bagaimana mengelola sampah yang baik dan benar, baik itu sampah organik, anorganik. Dan kita juga dulu punya balai pelatihan sebelum kena pandemi ya, dan tempatnya dipakai karena kita menggunakan yang salah satu desa ya gedungnya. Kita punya balai pelatihan pengolahan sampah organik anorganik gratis ya. Jadi kita sudah terbiasa dengan mengelola sampah, dan inilah hasilnya. Oh, inilah kami pernah membuat crusher sampah organik anorganik. Kita membuat mesin kompos, mesin press untuk TPS 3R ke Sumedang, kemana rekan-rekan aktivis juga banyak pesan ke saya. Nah, saya tidak tahu buat di mana. Nah, kemudian inilah yang terakhir, residunya dikemanakan kan gitu. Bagaimana tetap ada proses pembakaran. Sedangkan membakar itu kena denda bila kita sembarangan, bila kita tidak sesuai dengan aturan. Ada peraturannya, membakar sampah sembarangan bisa kena denda. Itu sudah menjadi peraturan pemerintah. Nah, dengan cara inilah kami bisa membuktikan. Jangankan di lapangan, jangankan di arena luas gitu. Kita bisa membakar sampah di belakang kantor, bisa di belakang rumah dengan jumlah yang cukup besar ya kan. Kalau untuk skala RT RW cukup. Saya buktikan dengan membakar sampah di dalam gang yang lebar gangnya ini 90 atau 80 cm, selebar ini aja nih ya, 80 cm lebarnya ya, kalau nggak salah 90 cm nih gang ya. Nah, saya membakar sampah 1 tong ini aman, kiri kanan rumah kan itu, tidak ada yang namanya panas, kebakaran, masyarakat tidak komplain kan gitu. Apalagi yang sudah tahu asapnya, karena asapnya sudah asap sehat, asap bersih, dan orang tidak khawatir dengan cara pembakaran sampah seperti ini. Demikian saya sampaikan masalah insinerator portable yang kami buat ini. Insyaallah mudah-mudahan ada manfaatnya. Satu hal, bahwa sampah ini bisa menjadi berkah, sampah dari kita oleh kita. Jadi tanggung jawab bersama, bukan saja tanggung jawab pemerintah, tetapi merupakan tanggung jawab kita bersama. Bagaimana memanfaatkan sampah, bagaimana memusnahkan sampah yang baik dan benar. Secara bijak kita kelola sampah, secara bijak kita atasi masalah sampah. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Kita nanti lihat bagaimana prakteknya membakar sampah dengan menggunakan ini di dalam gang ya, di dalam gang, bakar sampah 1 tong di dalam gang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.